Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So today we are going to discuss simple present tense in our first meeting of English with me, Mr. Munir here. Oke guys, ini pertemuan pertama kita dalam mata kuliah bahasa Inggris dan hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Oke, jadi apa ini? Uh, Fi'il mudhari ya. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? So, check it out. Ya, untuk awal-awal kita akan bahas simple present tense. Jadi yang paling mudah dulu, receh dulu ya. Kita nanti akan perkembangan di berikutnya. Pertama gini, jadi simple present tense itu salah satu tenses yang paling sering digunakan. Ya kan? Anda bisa membaca ini. Kalau enggak apa itu? Kalau enggak paham, please nanti komen di WhatsApp grup kita. Yang paling penting adalah ini tentang penggunaan. Kapan kita menggunakan simple present tense? Pertama untuk kegiatan yang berulang-ulang atau kita sebut saja kebiasaan ya. Anda setiap hari ya, setiap hari itu bisa kita hitung maksudnya mungkin sejak kuliah ini katakanlah udah menjadi kebiasaan baru. Walaupun kebiasaan baru itu baru Anda lakukan mungkin 1 pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kan seperti mungkin baru pekan lalu Anda mondok. Oke, yang penting sampai saat ini Anda masih lakukan. Itu yang paling penting ya. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang masih kita lakukan sampai hari ini, detik ini. Contohnya ini, I play tennis every day. Walaupun kita tidak memakai keterangan waktu, misalnya every day, cukup misalnya apa? I wake up at 4:30 a.m. Saya bangun jam setengah 5 pagi. Oke ya. Walaupun kita tidak memakai every day, orang akan tahu kalau setiap harinya kita kurang lebih bangun jam segitu. Bangun ya, bangun tidur lagi. Yang kedua, use to fact or generalization. Jadi di sini kita menggunakan untuk memberikan fakta, kebenaran umum yang tidak mungkin kita bantah lagi. Contohnya the tire is rounded. Jadi ban itu bulat. Ada yang mau menentang, misalnya ban itu kotak seperti SpongeBob, kan enggak. Atau karena itu yang pemiliknya apa ya, bucin, jadi bannya bentuknya waru. Saya tidak mungkin ya. Semua ban pasti bentuknya bundar. Jadi untuk sesuatu yang fakta umum, general truth, kebenaran umum, kita memakai simple present tense. Yang lainnya adalah the earth is globe. Nah, di sini ya. Jadi bumi itu bulat. Oke, silahkan kalau mau berdebat Sherlock. Yang berikutnya, use to schedule event in the near future. Jadi ini tentang kejadian yang memang sudah dijadwalkan dan dekat waktu. Memang kita tidak tahu di masa depan ya, mungkin 1 detik lagi mau apa gitu kita tidak bisa kita tidak bisa tahu pasti. Yang pasti kita hanya bisa memprediksi terutama sesuatu yang sudah terjadwal. For example this one, the train leaves at 6 p.m. Jadi kereta akan berangkat jam 6 sore badal maghriban. Oke. Nah di sini bisa juga seperti ini, the third period start at 12:30. Jadi jam ketiga dimulai jam setengah 12. Memang itu tidak kebenaran umum karena jam ketiga di situ hanya berlaku di IAIN, IAIN, di IAIN. Oke, mungkin jam ketiga di sekolah lain nggak seperti itu kan. Oke, jadi bisa kita anggap itu bukan kebenaran umum, tapi itu sudah event yang schedule. Jadi itu kejadian yang memang sudah dijadwalkan. Oke, walaupun nanti molor, ada yang masih makan siang, ada yang dosennya baru keluar terjebak macet. Oke, ternyata dimulai jam 12.39 mungkin, tapi yang pasti secara official yang resminya kelas dimulai jam 12.30, maka bisa kita masukkan ke simple present tense. Use to know, no continuous verb. Kita gunakan untuk sesuatu kejadian yang saat ini saja lah, tanpa terikat waktu. Misalnya, saya suka geprek. Anda suka geprek sejak kapan? Kita mungkin lupa sejak kapan ya kita suka geprek. Sampai sekarang masih suka, besok insya Allah juga masih suka geprek ya. Nah itu bisa kita pakai ini, use to know. Jadi misalnya sekarang ini ya, saya suka geprek, saya bikin video pembelajaran, saya rebahan melihat video pembelajaran. Oke. I lie on my bed watching video, atau I lie on my bed gitu aja lah. Saya rebahan di ranjang. Itu kita boleh. Oke, dan yang paling pertama, ada beberapa yang tidak terlihat ya. Anda bisa ketutupan
kolom apa ini dari frame video, tapi Anda bisa baca itu coffee in the morning sama seperti atasnya. Di sini kita akan melihat tentang rumus dari simple present tense. Oke, yang mana mungkin Anda sudah hafal sekali ya, tapi kita ingatkan saja kan. Al insanu malu khata' wa nisyan, mungkin ada yang lupa, maka disinilah. Jadi subjek itu S ya, ada kata gantinya, ada domirnya, ada she, he, it, they, we, I, you, atau I, you, we, they, she, it. Anda bisa lihat mereka semuanya ada di kolom yang setiap kolom punya anggota yang sama dan mereka terbagi dalam 2 kolom untuk subjeknya ya. Yang pertama ini misalnya she, he, it, itu kenapa kita pisah? Karena simple present tense itu kan memakai verb 1. Verb 1 itu ya verb paling dasar. Nah, nanti makanya Anda juga harus lihat daftar dari regular and irregular verb. Nah, di sana nanti verb 1 itu apa saja Anda bisa lihat di sana. Atau kata kerja bentuk pertama itu ya. Nah, ini kalau subjeknya itu si he it atau punya kata ganti itu misalnya siapa? Alucard. Alucard kata gantinya he karena dia cowok. Kadita itu cewek, kata gantinya she. Maka kalau Kadita minum kopi, jadi Kadita drinks coffee karena Kadita kata gantinya she, yang mana she kalau ketemu verb 1 itu tambah s. Ketambahan s itu ditambah s itu supaya seger ya, kalau ada s-nya kan lebih seger. Bukan, ada tambahan s itu karena subjeknya punya kata ganti he, she, atau it. Sementara untuk subjek dengan kata ganti I, you, we, they, misalnya Kadita and Alucard minum kopi, maka sudah tidak ada drinknya karena Kadita and Alucard itu kata gantinya they ya, bukan he, she, bukan ya. He, she, drinks, bukan. Kalau orangnya lebih dari satu ya cukup menjadi they, mereka kan. Apalagi kalau cowoknya banyak, Alucard, Johnson, and Cyclops. Nah, 3 namanya hihihi, bukan gitu, tapi cukup they. Oke, dan untuk yang negatif ini kalau yang he, she, it tambahnya does not. Sementara untuk yang I, you, we, they pakainya do. Nah, kata kerjanya itu semuanya verb 1 biasa, tidak ada ss-nya lagi ya. Jadi Kadita does not drinks coffee, misalnya seperti itu. Udah tidak ada s-nya, tidak does not drinks. Dan yang terakhir adalah kalau untuk membuat pertanyaan, apakah Fanny minum kopi? Berarti Fanny kata gantinya she. Kita lihat she pakainya juga does. Oke kan? Yang di depan itu ya, yang paling bawah. Does Fanny drink coffee? Oke, apakah Fanny minum kopi? Tapi kalau apakah kamu minum kopi? Misalnya, berarti pakainya do. Bisa Anda lihat subjek I, you, we, they pakainya do, maka di sana pakainya do. Do you drink coffee in the morning? Oke, seperti itulah. Ya, itulah simple present tense. Jadi pertama Anda bisa menggunakannya untuk kejadian yang Anda lakukan terus-menerus setiap hari. Yang kedua bisa Anda pakai untuk kebenaran umum. Yang ketiga untuk kejadian yang langsung saat itu juga. Dan yang terakhir untuk kebenaran umum sudah, untuk sesuatu yang sudah dijadwalkan. Ya, untuk yang sudah dijadwalkan. Oke, dan Anda juga bisa menggunakan simple present tense ini untuk mendeskripsikan sesuatu. Jadi karena sesuatu itu kebenaran umum ya, maka Anda bisa mendeskripsikannya. Oke, memakai simple present tense. Oke lah guys, I think that's all for today. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk mungkin nantinya ada pertanyaan-pertanyaan, itu yang paling saya butuhkan untuk kita saling berdiskusi di WhatsApp group. Kelas kita akan buka selama 1 semester penuh, jadi silahkan Anda bisa bertanya kapanpun, dimanapun, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, dan nanti semuanya pertanyaan akan saya jawab. Oke, seperti itu ya, walaupun tidak tepat waktu, but insya Allah I will answer every question given by you guys. Okay, and that's it from me. Di sini Mr. Munir mengucapkan sampai jumpa lagi di perjumpaan berikutnya. Stay cool, stay successful, and that's it for the attention. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.